ya. Ini cuma ada 1 kali. Maaf, ini isinya coret-coretan. Jadi untuk alat-alat yang perlu kita persiapkan, sarung tangan, ya pasti sarung tangan. Kemudian ini bengkok kalau misalkan diperlukan, ya. Terus habis itu kasa boleh ditaruh di dalam sini. Kasa nanti untuk menekan setelah jarum dicabut. Oke. Pengalas. Setelah mengalas. Ini dan ini tidak perlu, ya. Jadi ini mohon maaf tidak saya gunakan. Jadi ini dan kapas alkohol. Oke, untuk alat-alatnya ada yang mau ditanyakan? Relatif mudah ya alatnya, ngerti ya? Dalamnya hanya kasa, terus bantalan karet, oke, sepet sama heparin. Boleh sepetnya diisi dulu sama heparin, boleh heparinnya ada sendiri. Tapi kalau heparin ada sendiri, needle-nya harus kita ganti, ya, karena needle-nya sudah dipakai untuk mengambil obat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepetnya pakai sepet 3 cc aja. Ya, pakai sepet 3 cc. Oke. Sorry, saya nyontek. Ya, ini pincet anatomis nggak perlu, ya. Kemudian melakukan verifikasi benar atau tidak pasien ini memerlukan pemeriksaan analisa gas darah, ya. Kita cek di rekam medisnya atau di catatan perkembangan pasien. Kemudian kita mencuci tangan. Kemudian menempatkan alat dekat pasien. Menyiapkan obat sesuai dengan prinsip. Jangan sampai di sini yang kalian ambil bukannya heparin, ya, atau obat yang lain. Ya, ketika AGD wajib harus diberikan heparin. Supaya apa? Dikasih heparin. Darahnya beku, tidak beku. Ya. Ada apa namanya, yang mode sekarang kayak vakum, jadi tinggal ditusuk aja nanti dia nyedot sendiri ada. Tapi ada yang manual dengan menggunakan sepet. Oke. Ini ceritanya kita sudah cuci tangan dan pakai beku. Di sana juga nggak disediakan handphone. Oke, besok lagi kalau ada, ya, kalau ada lab, minta tolong dicekkan dulu, ya, apalagi kalau di kelas dicekkan apa yang kurang, search di Google untuk validasi benar atau tidak, ya. Oke, kemudian siapkan sepet 3 cc atau sepet khusus AGD yang sudah di preheparinized. Tuh, ya. Jadi heparina ini adalah 0,2 mili, berarti 2 strip. Nah, dikasih heparin segini aja. Ya, dikasih 0,2 aja. Ya. Oke. Kemudian bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70%. Nah, jadi kita sudah pakai sarung tangan, sudah disiapkan, ya. Oke. Yang kita ambil di mana ini? Vena apa arteri? Arteri. Sebelum itu kita lakukan dulu tes ALEN, ALEN, untuk menentukan apakah nadi tersebut atau arteri tersebut layak untuk kita ambil, ya. Jangan sampai kalian sudah ambil ternyata nggak layak, ya. Jadi perlu kita uji coba dulu, kita cek dulu. Jadi kita sudah pakai sarung tangan, ya. Tes ALEN itu adalah membedakan antara arteri radialis dengan arteri ulnaris. Ya, ini kan radial, ini ulnaris. Di sini kan ada 2. Ya, nah kita perlu mengecek, ya. Oke, jadi
kita bersihkan dulu ya. Ini hanya kita membersihkan, bukan untuk disuntik, belum. Jadi kalau kita bersihkan dengan kapas alkohol, biasanya pembuluh darah akan lebih nampak ya. Selain itu dia mengangkat daki-daki yang ada. Jadi nggak usah sepanang-sepanang, biasanya nggak usah sepanang dek lali. Oke, kemudian cara tes alen adalah pasien disuruh menggenggam dengan ibu jari di dalam, menggenggam ya, menggenggam ini. Kemudian pergelangan tangan kita tekan kedua-duanya. Jadi di sini dan di sini kita tekan dua-duanya. Dah, ini ceritanya dia genggam ya. Ini atau tangannya siapa ya? Boleh. Sorry, genggam kencang ya. Kemudian kita tekan dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Sini. Ini loh. Ini kan ada radius, ada arteri radius dan arteri ulnaris. Nah, kita tekan dua-duanya. Oke. Jadi sampai dia memutih. Jadi orang kalau diginikan lama-lama kan putih kan? Iya. Ya. Cuma kalau gini kan dua-duanya. Nah, kita mau ngecek yang ulna apa yang radialis. Kalau mau minum silakan minum, nggak apa-apa. Oke, nah tunggu sampai beberapa saat dia agak sakit ya ini ya. Jadi kita pencet ya. Oke, kemudian lepas, buka. Putih kan? Ini kita buka yang ulna. Langsung merah ya? Iya. Oke, berarti ulnarisnya dia bisa diambil. Terus coba lagi, itu lagi. Jadi ketika digenggam, iya. Nah, ini sama pencet lagi. Kita mau lihat kualitas dari arterinya itu salah satu gimana. Oke, sekarang buka tangannya. Terus kita coba yang radialis. Langsung merah? Iya. Nah, itu namanya tes alen. Jadi kalau misalkan tidak langsung merah, ya jangan diambil. Ya, jangan diambil supaya kualitasnya juga bagus. Kualitas dari darahnya itu sendiri. Kalau sama-sama bagus kayak Danang tadi, boleh mau ambil yang radialis atau yang ulnaris. Ya, setelah ketemu bagus yang mana atau dua-duanya oke. Nah, barulah kita mau eksekusi ya. Kita eksekusi enggak di tangan kamu. Jangan sayang sama Daya. Siapa Danang ya? Sayang tuh enggak sayang ya enggak di batak cariin. Oke. Kita gimana bersihnya? Satu arah. Bisa satu arah. Oke. Ini kalau misalkan ada kayak gini, ini buat bantalan supaya begini, hyperekstensi ya. Oke, ya ekstensi wajib ya, wajib ya. Oke, sudah. Kemudian kita mana tadi yang saya buka? Sorry ya, kita desinfeksi. Sudah, tunggu kering kan. Kamu nggak yakin lagi, cek lagi, cari yang Denyut. kalau nggak berdenyut jangan diambil. Jadi kalau takut kita juga bisa membersihkan tangan begini. Nah, dengan kita menekan ini kan kita udah bersih ya ininya ya. Nah, jadi kita pegang. Oke, kita cari lagi. Oke, ada yang berdenyut, radialis bisa, ulnaris bisa, bagus kayak Danang tadi. Ini sudah dikasih heparin ya. Sudah, kemudian ditusukkan berapa derajat? 45 sampai 60. Boleh begini, boleh begini. Ya, boleh begini, boleh ke arahnya kamu. Tapi boleh juga sih. Ya, kita balik ini ya. Oke, ini ditaruh buang. Makanya kita perlu bantalan karet untuk
nyucus. Jadi yang berdenyut itu yang kita megangnya jangan gini. Megangnya gini. Pegang pulpen. Ya, kayak kita IM. Ya. 90 derajat hanya pas di femoralis. Ya, kalau di femoralis harus 90 supaya dia dalam. Ya. Tapi kalau di sini dia kan enggak ya. Maksudnya dia tuh enggak terlalu dalam. Jadi agak segini aja dulu. 60 derajat. Oke. Kemudian kita suntikan yang berdenyut. Kalau enggak berdenyut ya Jangan. nggak ada itunya darah-darahnya. Oke, silakan di suruh tarik nafas dalam, Pak. Sini nggak bisa ya, keras. Mana? Jadi kita tusukkan ya, sambil pelan-pelan sambil kita mencari ya. Kalau sudah ketemu, pertahankan ya, terus kita tarik. Sudah, nggak usah banyak-banyak. Sesuai kebutuhan. Ya, oke. Kemudian kita ambil ini agak tebal. Nah, ini kan udah ditusukkan ke bantalan. Jadi pengennya bantalan tuh begini nanti loh. Nah, kayak gini. Ya, udah. Ini biarkan di dalam. Udah, ini ditekan agak lama. Ini diambil. Jadi kita harus agak tekan karena dia di arteri dia nanti muncrat keluarnya. Dia nggak muncrat banget, dia agak ada tekanannya. Oke, kayak gitu. Udah nih. Oke, kalau sudah, kemudian kita boleh tutup dengan perban. Itu pakainya perban ya. Gitu. Ya, nggak ada gunanya ya. Enggak ninggal. Makanya jangan ambil di pembuluh darah yang langsung besar dulu. Cari yang paling kecil dulu. Resikonya besar ya. Ya. Terus sepetnya jangan yang terlalu besar, nanti dia meninggalkan lubang besar. Ya. Jadi kita kasih hepatiknya dia agak ditekan. Udah, nanti pasiennya minta tolong sambil dipegang. Tuh, tendang tanya katanya meninggalkan cinta aku padamu. Oke, jadi kayak gitu. Ini AGD. Nah, kemudian sampel AGD ini, sampel AGD ini harus segera dibawa ke lab kurang dari 15 menit. Ya, boleh karena heparinnya kan cuma dikasih 0,2 mili. Takutnya nanti dia clotting, membeku, sehingga tidak bisa kita cek itu darahnya rusak, jadinya saren ya. Sudah, ini ditutup. Ini sudah. Iya, darahnya bisa. Oke, sudah selesai. Pak, ini sudah selesai. Nanti kalau misalkan ternyata masih ada nyeri atau ternyata masih ada darahnya, nanti ditekan dulu di sini. Ini sudah selesai. Kemudian kita bereskan dan cuci tangan. Sudah. AGD itu cuma kayak gitu, sama kayak kita ambil darah vena. Cuma kalau vena kan di bawah darah vena nih, dia di permukaan. Kalau ini kita agak dalam. Ya. Jadi yang ini mohon maaf tidak saya pakai ya, karena memang tidak digunakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk AGD? Mau lihat yang tadi itunya lagi, Tes alen.